yang hadirin semua ya, para leader di sini saya lihat ya sekali, saya merasa kecil sekali di sini nih. Ah, baik, karena saya diminta untuk memaparkan tentang hemohim sesuai dengan pengalaman saya dan saya akan tinjau hemohim secara ilmiah ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami eh, eh, para Bapak Ibu sekalian. Izin saya share PPT saya. Hmm. Apakah sudah bisa dilihat PPT saya? Sudah kelihatan, Dok. Baik. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan memaparkan tentang hemohim, manfaat hemohim pada penyakit degeneratif. Seperti yang telah diceritakan oleh Bu Leone tadi itu tentang eh, keluarganya yang mengalami penyakit kelihatannya itu mungkin CA kolon kelihatannya. Jadi dan melihat hemohim begitu bermanfaat, maka saya akan berusaha nanti memaparkan kenapa alasannya begitu. Nah, by riset, artinya ada riset yang mendukung seperti itu ya. Dan kalau saya lihat tadi memang dunia kedokteran kita memang masih belum, para dokter kita masih belum paham tentang hemohim terus terang ya, masih belum banyak yang paham tentang hemohim. Dan memang mereka akan bekerja sesuai dengan protap, jadi sangat hati-hati sekali. Oke, saya akan presentasi, mudah-mudahan presentasi saya bermanfaat. Dokter Joni Jadi, boleh minta slide-nya di slideshow. Oh ya, terima kasih, Dok. oke. Jadi ini eh, saya kasih judul manfaat hemohim pada penyakit degeneratif. Mungkin ini bagi orang awam belum banyak paham apa itu penyakit degeneratif itu ya, gitu ya. Tapi saya lihat hemohim memang cocok untuk hal ini, gitu ya. Untuk penyakit-penyakit degeneratif, semua penyakit degeneratif hemohim itu cocok ya, karena efek imunomodulasinya. Jadi sebelum kita bahas dulu apa itu hemohim, saya ingin jelaskan dulu pada Bapak Ibu sekalian apa itu penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang ditandai oleh kerusakan atau penurunan fungsi organ atau jaringan tubuh secara bertahap seiring waktu. Jadi, penyakit-penyakit degeneratif ini jumlahnya banyak, banyak Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu tidak disebabkan oleh karena infeksi, bukan karena infeksi jamur, virus atau bakteri, bukan. Tetapi biasanya penyakit ini berkaitan dengan proses penuaan atau gaya hidup yang jelek ya, atau faktor genetik dan paparan lingkungan yang kurang sehat. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif ya, misalnya merokok ya, stres yang berlebihan ya, enggak yang tidak tertangani dengan baik ya, polusi lingkungan yang sangat mengganggu kesehatan dan obesitas biasanya gitu ya. Nah, penyakit degeneratif ini berbeda dengan penyakit infeksi ya. Penyakit ini biasanya eh, terjadi kerusakan jaringan atau sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita atau boleh Pak ketahui bahwa organ tubuh kita itu dibentuk oleh sel dan jaringan. Nah, kalau selnya rusak, jaringannya rusak, maka organ akan rusak, akhirnya rusak. Nah, itulah eh, eh, dari penyakit degeneratif ini. Nah, ini perlu dipahami dulu. Contoh ini adalah salah satunya adalah penyakit jantung koroner ya, termasuk penyakit degeneratif ya, di mana ada di pembuluh darah jantung karena ada proses pengerasan di jantung, di pembuluh darah yang mensuplai jantung ya, sehingga fungsi jantung akan terganggu. Orang bisa aritmia, bisa bisa nyeri dada dan sebagainya ya. Ah, Bisa serangan jantung mendadak, itu sangat membahayakan sekali. Kemudian osteoartritis. Nah, ini adalah karena hanya peradangan sendi ya, dan disebabkan oleh kerusakan tulang rawan sendi ya. Ini banyak pada orang-orang yang sudah senior ya. Kemudian diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 tuh jumlahnya di Indonesia banyak sekali ya, dan terus meningkat.
Nah, kita perlu waspadai. Ini disebabkan oleh karena salah dalam menangani apa dalam eh, gaya hidup ya. Di samping juga gaya hidup yang salah, kemudian biasanya karena ya terutama gaya hidup yang salah ya penyebab ini apa diabetes tipe 2 ini. Dan menurut data statistik jumlah terus meningkat. Kemudian penyakit Alzheimer atau Parkinson ya atau demensia itu sering daripada orang-orang yang sudah tua ya dan ini mengganggu sekali juga ya dan osteoporosis ya ini juga sangat mengganggu berbahaya karena ada pengeroposan tulang ya karena salah diet mungkin karena ya kemudian kanker dan penyakit-penyakit autoimun itu adalah penyakit degeneratif ya. Oke. Eh, Penyakit degeneratif ini eh, jenisnya perkembangannya perlahan, tidak langsung, tidak seperti penyakit infeksi yang 1 2 hari langsung kelihatan gejalanya memburuk. Tapi degeneratif itu biasanya ciri-cirinya dia perlahan, tambah lama tambah memburuk kondisinya, ya butuh waktu yang lama. Nah, upaya pencegahan biasanya yang kalau kita orang medis menganjurkan ke para pasien untuk merubah pola hidup ya, makan makanan yang bergizi lah. Ya, di Atomi kan semua produknya adalah makanan yang bergizi ya gitu kan. Berolahraga ya menghindari stres ya manage stres menghindari paparan yang beracun ya contohnya rokok dan sebagainya kemudian nah ini dalam dunia medis sekarang ini prinsip dasar dari pengobatan penyakit degeneratif ini adalah eh, ini adalah bertujuan untuk satu memperlambat hanya untuk perlambat perkembangan penyakit ya. Terus mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi belum sampai pada mengobati pada pokok permasalahannya ya. Jadi pokok permasalahannya di, didekati dengan istilahnya itu ya, dengan memperlambat perkembangan penyakitnya karena belum ada contoh diabetes belum ada selama ini obat diabetes itu yang ada di pasaran yang disebutkan dokter itu tidak untuk menyembuhkan sel beta penghasil insulin tetapi hanya menurunkan kadar glukosa darah ya membantu menurunkan apa menormalkan glukosa darah tapi tidak pada pokoknya ya seperti itu tapi emang ada yang seperti itu ya harus gimana lagi terus gejalanya harus dikurangi dimanage supaya nggak mengganggu orangnya ya dan meningkatkan kualitas hidup misalnya ada perlu perlu protese maupun protese ya. Jadi manajemen gejala dan pencegahan kerusakan lebih lanjut itulah adalah policy yang sekarang sedang dilakukan untuk penyakit degeneratif ini. Nah, bagaimana dengan anatomi? Nah, kita lihat nanti ya, gitu. Nah, ini contohnya manajemen gejala itu yang dimaksud adalah ini. Banyak penyakit degeneratif itu yang menyebabkan gejala seperti nyeri, ya, peradangan, atau gangguan fungsi tubuh, ya. Nah, pengobatan ini bertujuan untuk mengurangi gejala tersebut. Biasanya kita diberi obat-obat inflamasi, anti nyeri, ya, terus analgesik, ya, mungkin terapi fisioterapi, ya, dan sebagainya, ya. Hanya itu manajemen gejala. Jadi biasanya yang belum tuntas, ya. Dan ini memang masih dalam tahap penelitian. Kalau saya lihat para S2, S3 di dunia medis, ya, kedokteran, polisi kedokteran, mereka memang sedang mengembangkan model terapi baru ya, novel terapi yang memang bertujuan untuk mengobati pokoknya ya, tapi memang masih dalam tahap riset ya. Ah, yang bisa lakukan biasanya memperlambat progresivitas dari penyakit ya. Sebenarnya osteoartritis ya, misalnya dikasih suplemen glukosamin ya, kondroitin ya dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah untuk memperhambat kerusakannya ya, tapi belum pada meregenerasinya ya. Diabetes tipe 2 juga hanya perubahan gaya hidup dan kontrol gula dan ini hanya untuk dan tujuannya memang untuk memperlambat komplikasi ya. Tapi akhirnya komplikasi juga gitu ya. Nah, kalau bisa disembuhkan, wah itu bagus sekali. Nah, ya di di Atomi saya menemukan suatu produk Hemohim ini menurut penelitian memang saya lihat bisa untuk bekerja pada pokoknya ya, pada sel penghasil insulinnya. Nanti saya tunjukkan hasil penelitiannya ya di akhir presentasi saya. Jadi eh,
bentuk lain daripada proses apa untuk menangani penyakit negatif ini selama ini adalah Ya, memang bukan ibu yang pesan atau anak ibu yang pesan, tapi Paden yang pesan, Bu. Iya. Iya, Paden yang pesan. sudah ada juga pemberian suplemen seperti vitamin D ya. Di kita juga ada, di Atomi juga ada vitamin D ya untuk osteoporosis ya, antioksidan ya. Antioksidan sudah mulai dilirik untuk melindungi sel-sel dari kerusakan penyakit neurodegeneratif ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika eh, tidak berhasil, maka rehabilit- rehabilitasi biasanya diperlukan ya. Pada orang Parkinson misalnya akan distimulasi, pada osteoartritis mungkin dengan rehab medis ya, atau penggantian pakai protese ya. Seperti itu ya. Ini saya singkat saja ya. Pada penyakit jantung koroner biasanya dipasang stent. Ini memang kalau sedang memang sangat ini, kalau memang mendesak yang harus digunakan pasang stent supaya si pembuluh darahnya lancar kembali ya. Seperti itu. Operasi penggantian sendi jika terapi-terapi apa terapi-terapi untuk suportif dan terapi manajemen gejala nggak berhasil, bisa penggantian sendi ya. Oke. Nah, nah eh, mulai sekarang memang ada penelitian tentang peran imunomodulator ya yang dipakai untuk penyakit degeneratif. Ini biasanya masih tahap riset. Makanya banyak dokter yang di klinis itu belum belum menggunakannya ya karena eh, memang dokter klinis itu prinsip kerjanya harus hati-hati sesuai protap ya. Kalau tidak ada yang belum dia langsung berpengalaman, ya tak mau disalahkan seandainya ada sesuatu lah. Memang sangat-sangat sangat strict di situ ya. Makanya kadang-kadang kalau para klinisi itu agak 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 sulit untuk menerima hal yang baru memang ya karena memang kondisinya seperti itu ya. Imunomodulator itu adalah suatu zat yang membantu memperbaiki respon imun tubuh kita ya. Dia akan merangsang, menekan atau menyeimbangkan aktivitas sistem imun. Jadi imunomodulator itu bukan seperti imunostimulan. Kalau imunostimulan itu hanya merangsang. Kalau imunomodulator itu merangsang, tapi juga ikut menekan dan menormalkan, seperti ya. Jadi otomatis dia akan mampu mengurangi peradangan kronis, umumnya pada penyakit degeneratif. Ya, ini secara umum saya jelaskan teorinya sebelum masuk ke hemohim. Jadi mengurangi peradangan kronis itu salah satu uh, uh, manfaat dari imunomodulator. Ya, jadi kita ketahui bahwa pada penyakit degeneratif penyebab kerusakan atau memberatnya penyakit itu karena peradangan yang terus-menerus nggak terselesaikan, ya peradangan kronis. Nah, imunomodulator lah yang bisa untuk mengobati ini. Kalau hanya dikasih obat analgesik anti radang, biasanya hanya gejalanya muncul kemudian timbul kembali karena tidak selesai pada pokoknya. Penggunaan steroid, steroid semuanya dexamethasone dan sebagainya itu memang dia adalah anti radang sangat kuat. Tetapi sayangnya obat ini berefek negatif ya, meningkatkan gula darah, kemudian menyebabkan osteoporosis ya, dan menyebabkan kayak adiksi gitu ya. Jadi eh, penggunaan steroid dihindari dalam keadaan yang kronis, dalam keadaan yang lama ya. Dalam keadaan akut masih oke sih. Dalam kronis, dalam keadaan lama itu sangat berbahaya. Maka imunomodulator lah jawabannya sebenarnya untuk ini. Terus imunomodulator juga meningkatkan sistem imun ya. Jadi imunomodulator itu pada pada orang yang multiple sklerosis ya, lupus biasanya respon imunnya terganggu dengan sistem imun malah menyerang tubuhnya sendiri ya, autoimun namanya ini. Nah, imunomodulator itu bisa menstabilkan ya, menstabilkan. Nah, seperti itu. Kalau dikasih steroid ya dia hanya turun sebentar, tapi bahayanya dia akan terlalu turun atau sistem imunnya akan turun. Nah, kalau imunomodulator tidak, dibutuhkan naik dia naik, dibutuhkan turun dia turun.
maka dia menyeimbangkan, ya. Seperti itu. Tapi memang belum ada imunomodulator yang spesifik diresepkan dokter memang, ya. Imunomodulator menjaga keseimbangan sistem imun, ya, seperti yang kita jelaskan tadi itu, ya. Oke, next aja ini, ya, imunomodulator membantu proses regenerasi. Nah, imunomodulator itu ternyata dapat membantu proses regenerasi atau pemulihan jaringan. Ya, ini ilmu ini barusan memang apa eh, diketahui, ya. Jadi sudah jelas di beberapa penelitian yang beberapa tahun ini bahwa suatu zat imunomodulator itu ikut terlibat dalam proses pembentukan atau regenerasi sel. Jadi dalam regenerasi satu sel atau jaringan mutlak diburu atau itu mirip prosesnya mirip dengan suatu imunomodulasi, ya. Jadi apapun zat yang mengandung bermanfaat atau bekerja sebagai imunomodulator berarti jika dia bekerja sebagai agent untuk regenerasi, ya, seperti itu. Nah, imunomodulator juga menurunkan risiko infeksi, ya, karena pada orang-orang yang penderita autoimun biasanya dikasih obat steroid, maka risikonya akan turun sistem imunnya dan mudah infeksi. Tapi kalau diberikan imunomodulator, tidak, ya. Jadi sistem imunnya akan tetap baik karena efek dari imunostimulan yang ada di kandungan di imunomodulator. Mohon maaf ini agak agak ruwet sedikit, ya, nggak apa-apa lah. Katakan sebagai apa nambah ilmu nggak apa sedikit. Nah, ini beberapa zat imunomodulator, ya, vitamin D, omega 3, ya. Ini yang ada di dalam resep medis, ya. Dan ekstrak tumbuhan tertentu seperti kunyit, echinacea itu sudah dikenal lewat dunia medis, ya. Dan beberapa flavonoid yang peptida tertentu uh, sudah dikenal, tapi ini masih dalam tahap riset, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan hemohim? Nah, ini. Hemohim ternyata secara riset, by riset, bukan bukan testimoni, ya, by riset, dia itu bersifat imunomodulator, ya. Ini dari Jong Kim benar oleh Jong Jin Kim et al. Ini, ya, bahwa mereka membuktikan bahwa hemohim itu imunomodulator, ya, dan dia anti diabetes efek, ya, punya efek anti diabetes secara in vivo, ya, in vitro, in vivo, ya, in vivo pada model binatang coba. Hemohim kita ketahui uh, emang dia kandungannya adalah ini, ya, tiga herbal ini yaitu Angelica gigas, Paeonia javanicum, dan uh, Clendium officinale, ya. Ah, Ketiga herbal ini, ah, duanya imunomodulator, satunya imunostimulan, ya, dan dikembangkan oleh Kairi. Nah, Kairi itu apa? Yang sudah lama di Atomi mungkin sudah tahu, yang masih baru mungkin baru tahu, ya. Kairi adalah lembaga riset di Korea yang bergerak dalam riset nuklir, ya. Ini singkatan dari Korean Atomic Energy Research Institute. Dari sinilah Hemohim lahir, ya. Dari sinilah riset Hemohim dimulai, ya. Dari sinilah Hemohim dihasilkan, ya. Mereka menggunakan teknologi yang sangat canggih dengan teknologi nuklir untuk mengekstrak daripada ketiga herbal tersebut. Bapak Ibu ketahui, saya juga pernah mengekstrak suatu herbal dan dalam apa yang saya pelajari bahwa herbal yang sama, jika metode ekstraknya berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, kayak ini mereka sangat canggih, dia bisa mengekstrak ketiga herbal tersebut dengan baik sekali, ya, gitu, ya. Ini dia. Kemudian sudah dilakukan uji coba, ya, eh, dan baik di hewan coba maupun di uji klinis di manusia, ya. Kesemuanya membuktikan bahwa hemohim ini mempunyai sifat imunomodulasi, meningkatkan sistem imun, ya, meningkatkan aktivitas sistem imun, contohnya adalah NK sel yang meningkat, sitokin yang meningkat, dan sebagainya. NK sel adalah suatu bagian dari sistem imun, ya, yang berfungsi untuk sitotoksik, ya.
dan dicobakan pada penderita yang mengalami gangguan sistem imun, pada penderita kanker ya. Ternyata mereka semuanya yang diberikan hemohim ini sistem imunnya naik ya, terhindar dari leukopenia yang banyak diderita oleh para penderita kanker. Dan ini sangat suatu hal yang sangat menarik dan menggembirakan sekali ya. Nah, hemohim, nah ini yang saya suka eh, jelaskan kepada para member saya biasanya ya. Wah, hemohim itu dia mendapatkan hak paten, ya. Hak paten di berapa? Ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh paten. Ini bukan main-main, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mencoba untuk mematenkan produk saya, ya, itu harus dicek dulu, apa, di recheck lagi dan sebagainya, ya. Nah, eh paten pertama ini di Korea, nomor paten sekian 040195 ini adalah bahwa hemohim dipatenkan eh, meningkatkan hematosis ya, hematopoiesis ya, dan protektor. Jadi hepatoprotektor. Dan proses pembuatannya juga dipatenkan. Jadi paten itu bisa paten proses pembuatan, paten khasiat ya, dan lain sebagainya. Nah, sistem imun bahwa dipatenkan meningkatkan sistem imun dan hematopoiesis. Ini hematopoiesis maksudnya. Hemohim ternyata dia meningkatkan sistem imun dan dia meningkatkan hematopoiesis. Apa itu hematopoiesis? Hematopoiesis adalah proses pembuatan sel darah. Baik itu sel darah merah, sel darah putih di dalam sumsum tulang. Nah, jadi hemohim terbukti meningkatkan hematopoiesis. Jadi orang-orang yang anemia, yang sel darahnya apa HB-nya rendah dan sebagainya, kalau dikasih hemohim terbukti meningkatkan hematopoiesis. Jadi anemia akan sembuh ya dari hemohim ini. Dan ini sudah patenkan. Terus ini paten nomor sekian lagi, terakhir 63 ini meningkatkan hematopoiesis dan ekstrak herbal ini anti radiasi. Nah, jadi tentunya ini by riset, Karena setelah ruangannya riset kayak terbukti aktuar di gitu. anti Kon radiasi baru jero kon dipatenkan jero ketok ya. kon jero ra iso Jadi anti ngontrol radiasi. Bagus. Kemudian hematopoiesis juga ini penguatan gambar sistem imun. Nah, dan makan zat anti radiasi lagi ya. Jadi sistem imun adalah sistem salah satu sistem tubuh kita yang sangat-sangat diperlukan untuk supaya tubuh kita tetap sehat ya. Terus paten nomor 05 06384 di Korea ini hemohim dipatenkan sebagai anti kanker. Nah, ini eh, hemohim adalah suatu herbal ya, posisinya herbal terstandar, herbal fungsional ya, ya kondisinya. Dia dipatenkan sebagai anti kanker dan peningkatan hematopoiesis lagi ya, dan komposisinya juga dipatenkan ya, dan dia antioksidan. Antioksidan itu artinya suatu zat yang bisa mencegah stres oksidatif yang bisa merusak sel tubuh kita. Ya, oke. Di Eropa, hemohim dipatenkan sebagai komposisinya dipatenkan ya. Ini kemudian di Jepang dia meningkatkan hematopoiesis, anti kanker, meningkatkan sistem imun, ya, dan aneh, nih anti stres oksidatif, ya. Apa itu stres oksidatif? Nanti akan saya jelaskan ya. Dan proses pembuatannya juga dipatenkan, jadi nggak sembarangan, ya. Gitu. Di Amerika ini dipatenkan sebagai anti kanker juga, terus menjaga meningkatkan respon imun dan hematopoiesis, ya. Dan ini anti stres oksidatif. Artinya dia antioksidan yang sangat kuat, ya. Dan metode pembuatannya pun dipatenkan, ya. Saya jelaskan di depan tadi bahwa herbal yang sama dengan metode yang berbeda akan menghasilkan ekstrak yang berbeda juga, seperti itu, ya. Makanya kalau banyak testimoni kok bagus ya, mungkin karena perbedaan daripada apa metode ekstraksinya ini yang ditemukan oleh KAIRI ini yang mungkin membedakan dengan jika kita ekstrak biasa. Muhim terbukti aman, tidak beracun, itu mendapatkan sertifikasi aman dari Food and Drug Administration dari Amerika ya.
Dan Kairi sudah berhasil menghilangkan racunnya ya dengan metode dia yang di paten tersebut ya. Ini tahun 2004 keluar ya. Jadi jangan khawatir menggunakan hemohim ini ya. Walaupun demikian, ya kita tetap harus hati-hati tetap ya, waspadaan. Makanya banyak dokter yang ragu-ragu karena mereka satu belum tahu, dan memang dokter itu kerjanya memang harus hati-hati. Maka dia kadang-kadang agak bersifat proteksi yang mempertas sendiri ya. Oke, kecuali dokter yang sudah tahu hemohim. Berikutnya, nah kalau di BPOM, eh, Hemohim juga mendapatkan sertifikasi aman ya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, jadi jangan khawatir ya. Ini aman sekali. Beda dengan jamu-jamu yang lain ya. Saya pernah pengalaman ya, pernah punya apa istilahnya itu pasien ya. Eh Mahasiswa S2 saya kebetulan ibunya sakit gagal ginjal ya. Kemudian, nah, Mas S2 saya seorang dokter, dan dia juga punya saudara dokter juga, ya, di kota lain di Jogja ya. Waktu beliau saya anjurkan untuk memakai hemohim, si kakaknya itu bilang, oh jangan sembarangan minum obat. Oh, mohon maaf, jangan sembarangan minum jamu, bahaya gitu. Kemudian si mahasiswa saya konsultasi ke saya, gimana ini? Kan? Coba buka aja Google Scholar tentang hemohim. Dia buka semua, oh ternyata sudah ada risetnya ya. Akhirnya mereka yakin, ya dokter itu yakin. Dan setelah dipakai, emang membaik ya. Di fungsi ginjalnya yang kemarin jelek jadi membaik setelah pakai 2 minggu. Nah, dari situ saya memang semakin yakin bahwa memang hemohim ini bukan diekstrak sembarangan ya. Seperti itu. Nah, ini eh, hari ini saya akan tunjukkan hemohim dari hasil riset ya. Jadi hemohim itu ternyata dari riset dia bisa untuk mengobati penyakit gangguan liver. Jadi dia hepatoprotektor. Jadi semua penyakit liver ya, karena dia hepatoprotektor maka hemohim ini berkhasiat. Ini hasil riset ya. Jadi cedera hati atau injury apa dari apa hepar ini bisa membaik jika diberikan dengan hemohim. Tentunya metode riset ini punya kontrol ya, ada kontrol. Mereka membandingkan dengan kontrol ya. Terus ini hemohim juga melindungi dari amnesia. Ini pada penderita Alzheimer, penderita demensia itu hemohim terbukti bermanfaat ya. Dan untuk obesitas, hemohim juga bermanfaat. Ini hasil riset, bukan testimoni ya. Terus kemudian, nah ini adalah riset tentang hemohim sebagai anti kanker menggunakan sel model. Ini MH30 adalah sel model ya. Sel model kanker memangnya dia memang biasanya kita bisa pesan di satu laboratorium yang mengembangkan ini. Nah, untuk menguji apakah herbal atau zat tertentu itu anti kanker, nah, diujikan di sel ini. Dan hemohim ternyata dia bersifat anti kanker. Seperti itu ya. Tentunya dibandingkan kelompok kontrol ya, situ ya. Terus hemohim ya anti kanker di sini ya. Kemudian hemohim, ini. Hemohim punya efek imunomodulasi dan dia anti diabetes ya. Ini hasil riset ya, bukan testimoni. Nah, ini saya mencuplik sedikit tentang hasil riset itu ya, bahwa hemohim itu adalah imunomodulasi. Imunomodulasi adalah suatu zat di mana pada saat dibutuhkan untuk menaikkan sistem imun dia menaikkan. Contohnya di sini dia interferon gamma ini adalah meningkat ya pada orang yang diabetes dan diberi hemohim ya. Kemudian interleukin 6 itu adalah suatu proinflamasi ya, dan dia menurun pada orang yang diabetes pada kok diabetes diberi hemohim ya. Kemudian nah di sini grafik grafik ini menunjukkan bahwa hemohim itu meningkatkan CD4 ya. CD4 itu apa? Ada limfosit yang untuk membunuh virus ya. Ah, ternyata pada yang hitam ini adalah kelompok diabetes plus hemohim, yang ini adalah kelompok diabetes saja, yang ini kelompok normal ya. Pada orang pada hewan diabetes ya, yang diberi hemohim
ternyata CD4-nya meningkat meningkat lebih eh, bermakna dibanding kelompok kontrol. Ya, ini terbukti bahwa hemohim meningkatkan sistem imun juga. Ya, dan juga menekan CD8. CD8 adalah sel sitotoksik ya yang membunuh. Yang CD4 adalah sel helpernya. Ya, ini terbukti sekali by riset. Ya, oke. Nah, ini saya suka sekali dengan penelitian ini. Di sini terbukti bahwa hemohim pada diabetes, pada kasus diabetes, ini pada hewan model yang dibuat diabetes, ternyata pada model yang dibuat diabetes dan diberi dia itu kadar insulinnya naik kembali. Sementara yang ini adalah insulin dalam darah pada model yang tadi terbukti bahwa eh, hemohim itu meningkatkan insulin. Tapi ketahui bahwa insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas, nah, di sel beta ini ya. Fungsinya apa insulin ini? Insulin adalah untuk memasukkan gula ke dalam sel. Ya, jika kadar insulin seseorang itu turun atau rendah, ya, maka kalau dia makan, maka gula nggak masuk ke dalam sel, orang akan lemes dan sebagainya ya. Akhirnya terganggu metabolik yang lainnya, dan gula darahnya di dalam darah akan tinggi sekali. Itu adalah penderita diabetes. Ya, pada model diabetes yang diberi insulin ini, pada Tadi penelitian dapat ini berapa, Pak? ternyata kadar insulinnya naik. Nah, artinya ini ngobati sesuai dengan pokok permasalahannya. Selama ini obat diabetes itu hanya menurunkan kadar glukosa darah di dalam darah perifer, ya, hanya menurunkan, tapi tidak mengobati sel betanya, tidak mengobati sel beta di pankreas. Nah, foto yang ini adalah hasil laporan dari penelitian ini juga ya. Ini batang coba ya dibuat diabetes. Yang ini adalah Bapak Ibu ketahui bahwa yang bulat coklat ini adalah Pulau Langerhan ya namanya Ah, itu. udah dibawain Pulau masuk. Langerhan adalah suatu struktur di dalam pankreas yang di situ ada sel beta, sel alfa dan delta. Sel beta di situ menghasilkan insulin. Yang berwarna coklat-coklat ini adalah sel beta yang menghasilkan insulin. Ini pada orang normal sel betanya banyak, pada eh, orang yang normal tapi dikasih hemohim juga banyak. Yang ini diabetes. Pada model yang diabetes ternyata sel betanya turun, ya. Sel betanya turun. Sehingga kalau sel betanya turun, otomatis kadar insulin yang dihasilkan turun, ya, turun. Sehingga orangnya diabetes. Nah, yang ini adalah yang diabetes mendapatkan hemohim. Ternyata sel betanya meningkat. Ini pada 4 minggu. Dan ini adalah sel, ya Bapak Ibu sekalian ya, sel itu yang menghasilkan insulin, ya. Jadi bukan insulin yang disuntikkan, tapi sel yang menghasilkan insulin. Dan ini tumbuh kembali. Ini baru 4 minggu. Kalau diteruskan, ya mungkin akan terus berkembang baik. Terus mungkin akan kembali normal seperti yang di atas ini. Ya, diharapkan seperti itu. Ya. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik sebenarnya dalam dunia kedokteran ya. Karena eh, kita mengobatinya itu pada pokok permasalahannya, bukan gejalanya saja, ya, bukan pada gejalanya, bukan manajemen gejala, tapi langsung pada pokoknya. Nah, dengan ini ada kabar yang baik sebenarnya bagi para penderita diabetes, ya. Begitu. Nah, hemohim juga antiinflamasi, ya. Jadi semua penyakit degeneratif itu pasti terjadi inflamasi. Jika penyakitnya itu masih awal, itu namanya akut inflamasi. Tetapi jika inflamasi ini tidak diatasi, terjadilah inflamasi kronik, ya. Nah, inflamasi kronik adalah penyebab penyakit degeneratif yang sulit disembuhkan tersebut, ya. Nah, kalau kalau hemohim sebagai bersifat antiinflamasi, nah, otomatis kalau kita mengkonsumsi hemohim, kita akan melakukan antiinflamasi, ya, alamiah. Nah, terus memang ada obat antiinflamasi, ada seperti steroid, dexamethasone, ya, itu antiinflamasi kuat. Tetapi obat itu berbahaya kalau diminum terus akan menyebabkan pengeroposan pada tulang, ya,
kemudian gula darah akan naik. Jadi eh, eh, kalau dipakai dalam 1 3 hari sih nggak apa-apa. Kalau dipakai untuk berbulan-bulan justru akan merusak tubuh kita. Nah, untungnya hemohim ini pada penelitian ini dia terbukti antiinflamasi, ya, dan dia aman. Ini beda dengan steroid, ya. Ini boleh dikatakan pengganti steroid. Nah, dan aman. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hasil laporan dari KAIRI, ya, eh, Korean Atomic Research Institute, ya. Itu ternyata waktu itu penelitian ini pada penderita kanker, pada manusia, studi klinis, ya. Studi klinis pada manusia, ternyata eh, hemohim ini terbukti dapat menurunkan, mengatasi penurunan leukopenia yang sangat drastis. Pada penderita kanker biasanya terjadi leukopenia. Apa itu leukopenia? Leukopenia adalah penurunan sel darah putih, ya. Dan ini akan berbahaya kalau sel darah putihnya terus turun, maka orangnya semakin rentan terhadap infeksi dan terhadap sel-sel dan sel-sel yang abnormal, sehingga sel kankernya terus tambah berkembang. Ya, nah hemohim terbukti dia sangat menurunkan severe leukopenia. Ya, pada kanker serviks juga ini terbukti dia bisa menurunkan leukosit itu secara gratis, ya, mencegah penurunan leukosit, ya. Kemudian ah, pada uji toksikologi ternyata hemohim ini tidak toksik, ya, tidak toksik, ya. Ini bagusnya, ya. Karena artinya apa? Kalau diminum lama berarti lebih aman. Nah, seperti itu, ya. Karena ini non toksik, ya. Oke. Dan non alergen, ya. Oke. Nah, hemohim juga bersifat antioksidan, ya. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah suatu zat yang bersifat eh, menghambat atau mengatasi stres oksidatif, ya. Stres oksidatif itu apa? Stres oksidatif adalah suatu kondisi di mana ada radikal bebas yang masuk. Radikal bebas ini akan merusak sel tubuh kita, ya, dengan akan dia mengion. Mohon maaf, saya kok hilang. Mana tadi? Oh, sini, sini, ya. Oke. Ini. Nah, jadi dia antioksidan, ya, anti stres oksidatif, ya, dan antifetik, ya. Jadi untuk orang yang lelahan kronik, ya, chronic fatigue syndrome, terbukti hemohim ini terbukti bermanfaat, ya. Jadi kalau ada testimoni kenapa orang yang apa lelah gak sembuh-sembuh, ya, kemudian minum, minum hemohim kok sembuh, kok membaik, ya, karena terbukti secara penelitian dia memang antifetik, ya, seperti itu. Dia bekerja di mitokondria, berbagi fungsi mitokondria pada sel, ya, itu hasil risetnya, ya. Jadi ini nggak beracun tadi, ya, hasil risetnya. Oh, sudah ini kata, ya. Nah, dan gimana halal haramnya? Bagi yang Muslim ternyata Majelis Ulama Indonesia telah memberikan sertifikasi halal pada Himohim, ya. Karena ada yang tanya, lu kan dari Korea, jangan-jangan tidak halal. Oh, ternyata MUI telah memberikan sertifikasi halal. Jadi bagi yang Muslim ini sangat aman sekali, ya, sangat usah dilakukan lagi. Jadi sekian presentasi saya singkat, barangkali nanti bisa untuk tanya jawab. Jadi investasi yang terbaik adalah kesehatan, ya. Dengan sehat kita bisa berbuat apapun, bisa membantu pada siapapun, ya. Uh, Punya duit kalau nggak sehat mungkin kurang asik, ya. Oke. Jadi kesehatan adalah nomor 1. Dari saya sekian, terima kasih.